Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق بدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sallallahu alaihi. Masa depan Islam tetap semakin gemilang, di pundak-pundak generasi sangat cemerlang. Prestasi tak akan semangat menyala, tekuni ilmu serta selalu benahi diri. Satu tekad mencari yang terbaik bagimu. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, masih Allah berikan kemudahan, masih Allah berikan hidayah, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan untuk mendengarkan kajian di masjid yang kita cinta ini, dan niatkan sama-sama kita untuk beriktikaf dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Semoga Allah berikan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, marilah kita berdoa kiranya curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mohon izin Ustaz Buya. Kok Buya sadonya cameh ya Pak Musin. Untuk menyampaikan atau sharing ilmu pengetahuan di hadapan kita bersama. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan ekonomi syariah ya, khususnya berkaitan dengan riba, yang hal ini sangat banyak di tengah-tengah masyarakat yang kita alami, baik sadar maupun tidak sadar ya. Tadi sudah dibacakan untuk dasar kajian kita, yaitu surah Al-Imran, yaitu surah yang ketiga ayat 130, dan surah Al-Baqarah ayat 275. Dan banyak ayat-ayat lain yang juga membahas tentang riba, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Kalau didefinisikan riba ini, kita kasih judul kajian kita itu bahaya riba dan cara kita untuk menghindarinya. Ya.
Kalau definisi riba, kalau menurut OJK Keuangan Syariah itu peningkatan pendapatan secara batil, ya, atau secara yang tidak sah. Tapi sekarang banyak juga riba ini yang sah, dia suka sama suka, tapi tetap hukumnya riba. Jadi hukum riba ini walaupun kita suka, tetap dihukumkan sebagai riba. Nah, jadi sekarang banyak meringankan, tidak ada, ya kan? Nah, ini tetap hukumnya riba dan itu adalah haram dan itu adalah dosa besar. Dasar hukumnya yang kita bacakan tadi surah Ali Imran ayat 130, Allah berkata, maknanya tadi sudah dibacakan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya. Di sini kata berlipat ganda, walaupun sekali ganda, walaupun lebihnya berapa, tetap didefinisikan berlipat ganda. Ya, tafsirnya begitu. Jadi kalau sedikit saja tidak riba, bukan begitu. Tapi ada yang berlipat ganda dengan cara yang batil, dia termasuk ke dalam riba. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Jadi di sini dikiaskan bahwasanya orang yang hidup dalam riba itu hidupnya terombang-ambing, ya. Hidupnya seperti orang yang kerasukan setan, bahkan seperti orang gila. Ya, tidak ada pegangan hidup, tidak ada kenyamanan hidup, ya, tidak ada ketenangan. Inilah orang-orang pelaku riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Ya, sama saja jual beli sama riba gitu. Ya, seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi kan. Sama aja. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jelas itu. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa bedanya? Nanti coba kita lihat. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi karena kita pernah melakukan riba, transaksi ribawi di masa-masa lalu, atau pada saat itu memang itu yang bisa kita lakukan, atau tidak ada pilihan lain, ya. Nah, setelah kita tahu dan setelah ada alternatif lain, perlakuan riba kita sebelumnya itu Allah ampunkan, ya, dan kita bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini surah Al-Baqarah ayat 275. Itu dasar hukum diharamkannya riba. Dan di negara kita Indonesia juga Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwanya juga nomor 21 tahun 2001 bahwa mengatakan hukum riba sebagai haram dalam Islam. Dan pedoman bagi umat Islam bahwa dalam setiap kegiatan syariah, baik itu asuransi maupun akad, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar atau penipuan, maisir, perjudian, zulm, penganiayaan, riswah, suap, barang haram dan maksiat. Ini sudah dikeluarkan fatwanya tahun 2001 oleh MUI, ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, itu dasar hukum riba itu diharamkan. Jadi tidak ada tawar menawar lagi. Tidak ada tawar menawar lagi, yang namanya riba haram. Ya, ringan ataupun berat, suka ataupun tidak suka, setuju atau tidak setuju. Nah, ini hukum yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita coba lihat jenis-jenis riba yang ada di tengah masyarakat. Secara umum ada 4 jenis riba itu, ya. Yang pertama riba nasiah, yaitu kelebihan nilai tukar barang yang terjadi karena adanya tempo pembayaran. Ya, misalnya kita membeli emas, membeli perak, ya. Kita transaksikan, kita terima barangnya, tidak kita bayar dengan cara yang batil. Ya. Sementara nilai barang ini ketika kita bayar misalnya bulan depan, itu nilainya sudah berubah. Kita beli emas hari ini, kita bayar bulan depan tanpa ada
akadnya, tanpa ada persetujuan, maka ini riba. Pertukaran nilai itu menjadi riba. Ya, haram kita untuk memperolehnya. Itu banyak juga terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua, riba qard. Ini nilai yang diberikan peminjam kepada penerima pinjaman itu melebihi atau disyaratkan untuk membayar kelebihan, atau sekarang di bank konvensional itu namanya bank bunga, ya. Misalnya seorang meminjam di bank dan dia harus dengan membayar bunga. Ya. Ini riba, ya. Bunga bank itu riba. Ya. Maka sekarang ini banyak alternatif kita untuk bank-bank syariah. Kalau dulu tahun 90-an, ya, mungkin di awal-awal tahun 2000 masih jarang bank syariah. BNI Syariah dulu masuk ke Padang kalau tidak salah tahun 2001-2002. Baru ada unit syariah. Kalau sekarang nggak ada alasan kita lagi memakai konvensional. Sudah banyak bank-bank syariah yang bisa mengcover transaksi syariah kita, ya. Ada yang mengatakan sama aja itu, Pak, ya. Konvensional sama syariah sama, cuman beda namanya saja. Dan ini sangat menentukan. Jadi nanti coba kita lanjutkan bahas. Selanjutnya yang ketiga, riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang, ya. Beras bagus 10 kilo ditukar dengan beras tidak bagus berapa kilo gitu, ya. Barang sejenis tidak seimbang. Atau contohnya kita menukar uang, ini hari raya ini, menukar uang baru 100.000 dengan pecahan 10.000 dan dilebihkan 10.000. Jadi kita bayar 110 misalnya. Uang yang kita terima nominalnya 100, kita bayar 110, kita terima 100.000. Nah, ini riba kelebihannya. Ini banyak terjadi dalam tukar menukar uang, ya. Kalau tukar menukar uang lain jenisnya, lain mata uangnya itu berbeda. Ya, misalnya kita pergi ke Malaysia, kita tukar ringgit, kita membeli ringgit dan kita bayar hari itu juga dengan konversi nilai. Ya, bukan mata uang yang sama. Ini rupiah sama rupiah tapi dilebihkan. Ini yang tidak boleh. Jadi sebaiknya kalau kita menukar uang, misalnya uang-uang yang baru untuk lebaran, ya, tetap kita bayar 100, mungkin akad untuk kelebihannya itu adalah upah. Ya, upah orang tadi ini pergi ke bank menukarkan uang, nah kita kasih upahnya. Cuman ini tidak, dan jarang sekali diakadkan seperti itu. Kita tetap langsung membayar saja, ya, 110 dapat 100.000. Nah, ini yang diharamkan. Kemudian ribayat, ya. Ini penundaan waktu penyerahan barang dalam transaksi jual beli, ya. Ya, jadi sudah transaksi jual beli, misalnya menukar 1 kg beras ditukar dengan 4 kg jagung, tapi satu pihak tadi menunda untuk menyerahkan barangnya. Udah diterima jagung orang, berasnya tidak diserahkannya dah. Nah, ini termasuk ke dalam riba. Ini secara umum, secara garis besar pembagian riba, ya, dan banyak lagi nanti penjelasannya nanti mungkin kita pelajari bersama dan kita bisa baca atau kita tanya kepada ahli-ahli syariah, ya. Ini saya menyampaikan secara garis besarnya untuk kita waspadai. Namun yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ini berkaitan dengan pinjam meminjam ini. Pinjam meminjam, ya. Maka cara menghindarinya bagaimana? Bagaimana kita cara menghindari riba ini? Mungkin bisa sama-sama kita kita cermati, ya. Baik jemaah rahimakumullah. Yang pertama, bagaimana cara kita terhindar dari riba ini? Pada umumnya terjadinya pinjam meminjam, ya, atau perolehan barang secara yang tidak kita sanggupi, itu berkaitan dengan rasa syukur dan sifat qanaah kita, ya. Maka kita harus tingkatkan rasa syukur dan sifat qanaah. Artinya kita harus merasa syukur dengan apa yang sudah kita peroleh dan apa yang kita mampu, ya. Menerima apa yang kita sudah ada, apa yang Allah berikan saat ini.
Jadi tidak memaksakan diri, ya, tidak mencari-cari jalan untuk menyulitkan diri kita sendiri. Ya, ini contohnya banyak terjadi di tengah masyarakat kita ya. Apalagi gaya hidup sekarang. Ini yang menjerumuskan ini cuman gaya hidup, ya. Kalau dilihat motor, setiap tahun tukar modelnya ya. Mobil tukar terus setiap tahun. Apalagi handphone ini, bisa setahun 2-3 model keluar serinya. Ini gaya hidup, ya. Sehingga orang terangsang untuk terus membeli dengan cara yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, belum sanggup. Dan pihak-pihak produsen ini mempermudah untuk cara-cara memperoleh dengan cara-cara hutang ini, ya. Sekarang 300.000 keluar motor leasing, ya, habis itu mengansur. Apalagi mobil 15 juta bisa keluar mobil. Rumah juga begitu, ya. Mungkin kita di sini dulu baru adanya BTN konvensional, ya, waktu kita akad di rumah ini, dan akad kita pun dulu akadnya itu flat, tidak bunga berbunga, ya. Ada yang kredit rumah atau kendaraan ini bunga berbunga, tunda dia membayar tambah bunga, ditundanya lagi tambah lagi. Ini sangat berbahaya. Tapi sekarang untuk kredit ini, ya, ada bank-bank yang sudah syariah, ya, bank sudah syariah. Apa bedanya Pak? Ya, berbeda. Kalau di akad syariah yaitu akadnya jual beli, itu tadi halal jual beli, riba haram. Kita ada rumah harga 100 juta, ya, dibeli oleh bank rumah ini 100 juta dan dijual kepada kita 110 juta. Tapi kita tidak ada uang 110 juta, ya, maka dengan akad ansuran berapa tahun misalnya, ya. Nah, ini akadnya jual beli. Kan sama saja tibonya itu Pak. Bungonya tibo menambah nilai aja. Nah, dalam hukum Islam itu, dalam syariat itu, akad itu sangat menentukan. Sangat menentukan akad itu. Dengan akad yang sedikit itu berubah hukumnya, gitu kan. Nah, itu perlu kita ketahui. Banyak orang yang menyangkal-nyangkal sama aja bank konvensional dengan bank syariah ini. Ini perlu kita jelaskan, ya. Maka untuk dalam kehidupan kita ini kita harus bangun sifat qanaah. Ya udah, ini yang ada kita dulu mampu itu dulu. Jangan dipaksakan. Jadi kalau dihitung-hitung seluruh isi rumah dan fasilitasnya, ya, bisa dikatakan 80% kredit. Lalu selesai rumah Pak, ambil oto. Lalu selesai oto, kulkas orang baru loh, keluar model, ambil loh kredit. Mudah-mudah gini kredit gini. Apalagi sekarang ada pinjol. Wah, ini berbahaya. Banyak orang yang terjebak ke dalam pinjaman-pinjaman online ini sampai stres, sampai bunuh diri, ya. Kita lihat berita-berita, ya. Sampai tidak bisa mengatasi permasalahan sendiri. Kemudian utamakan transaksi halal. Nah, itu tadi, ya. Sekarang banyak lembaga-lembaga keuangan syariah. Kalaupun terpaksa kita meminjam, minjamlah ke bank syariah, ya. Akadnya secara syariah. Kalau kita katakan samanya konvensional sama syariah, itu urusan mereka, ya kan? Karena bank syariah, lembaga keuangan syariah adalah pengawas syariahnya, adalah dewan syariah yang mengawasi. Tidak sampai ke sana ilmu kita. Tapi ketika kita serahkan kepada lembaga keuangan syariah, kita bebas, ya, kita bebas. Jangan kita kaji pula semua, udah pakar-pakarnya di sana itu, ya. Jadi seperti akad mudharabah, ya, seperti bagi hasil. Kalau kita menabung di bank syariah, itu ada bagi hasil namanya Pak, bukan bunga. Ada yang bilang kan sama aja, nilainya setara sekian persen. Iya, cuman akadnya itu bagi hasil. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, lembaga keuangan syariah, dia memutarkan uangnya itu kepada usaha-usaha yang halal. Jadi tidak mungkin bank syariah itu memutarkan investasinya ke tempat perjudian atau penjual minuman keras, ya, atau hotel-hotel maksiat. Dia tidak mau investasikan dananya ke usaha-usaha yang tidak halal, ya. Berbeda dengan lembaga keuangan atau bank-bank yang konvensional, dia bebas
mau datang pembiayaan usaha maksiat, biayanya yang penting sanggup bayar. Mau bayar bunga segini, bunganya bayar. Dia investasikan ke perjudian, ya, dan macam-macam kegiatan haram lainnya. Tapi kalau bank syariah, lembaga keuangan syariah itu tidak boleh. Ini kita berusaha untuk bertransaksi halal tadi, ya, bertransaksi halal. Jadi kita hindari. Tidak ada lagi alasan sekarang tidak mempergunakan lembaga-lembaga syariah. Bahkan koperasi pun sekarang ada namanya usaha UJKS, ya, usaha jasa koperasi syariah. Nah, ya. Dengan akad jual beli, ya, akad tolong menolong, ya, itu di koperasi syariah. Tidak ada bunga di sana, ya. Seperti yang diceritakan Ustaz kemarin, ya, bahkan jemaah yang meminjam uang, ya, tidak usah dikembalikan. Kalau memang itu memang dibutuhkannya, itu dengan lembaga keuangan syariah yang kuat. Karena sifatnya tahun, saling membantu. Jadi orang yang menginvestasikan dananya, orang yang mampu itu dia tidak berharap untuk memperoleh hasil, ya. Tidak, memang gunanya atau maksudnya niatnya untuk bertahun tadi. Nah, ini bagaimana cara kita untuk membangun ini, saling bertahun, ya, membantu, ya, sehingga orang tidak terjerat kepada lilitan hutang. Bahaya lagi sekarang, Pak, rentenir, ya, ada bank 46, ya, pinjam 4 bayar 6. Ini bank 46 ini di pasar banyak itu. Orang-orang yang tidak ada modal, ya, datang bank 46 itu mendatanginya, pinjam 4 bayar 6. Nah, ya. Berbahaya, ini ribanya luar biasa, ya. Dan itu menjamur dan sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana kita terhindar dari ini? Kemudian kita harus mengenali bahaya riba, sehingga kita terhindar dari riba ini dan berhati-hati, ya, baik bahayanya di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, karena pelaku riba ini sudah dijelaskan di dalam surah lanjutan Al-Baqarah 278 279 itu, pelaku riba itu, ya, peminjam, memberi pinjaman, yang mencatat dan menjadi saksi itu sama saja katanya. Itu diperangi Allah. Nah, sanggup kita perang sama Allah. Kok perang kita di Padang nih bisa pindah ke Medan, kan? Perang di Medan pindah Jakarta. Perang di Indonesia pindah kemana gitu, kan? Kalau diperangi Allah kama apa? Kama pindah. Ya, diperangi Allah. Sebagaimana dikatakan surah Al-Baqarah 278 279, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Ya, itu yang pertama, diperangi Allah. Yang kedua, riba ini termasuk 7 dari dosa-dosa besar, ya. Dari hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja yang ya Rasulullah? Yang pertama, syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina. Ini 7 dosa besar, ya. Jadi termasuk dalamnya memakan harta riba. Yang ketiga, kita harus sadar dan pahami bahwa mendapat laknat Rasulullah pelaku riba ini, ya. Sebagaimana hadis dari riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat, dan 2 saksinya. Beliau bersabda, mereka sama saja. Mereka semuanya sama. Tadi yang memberi, yang mencatat, ya, 2 saksi, yang pemakannya juga tadi yang menerima, ya. Kemudian mereka itu adalah sama saja, semuanya kena. Dosa paling ringan seperti
dosa riba itu yang paling ringan seperti berzina dengan ibu sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang paling ringan Bapak Ibu. Ya, riba itu adalah 70 dosa besar. Yang paling ringan adalah seperti seorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Saking beratkannya dosa riba ini. Jadi tidak ada toleransi lagi ya. Kita harus berusaha untuk menjauhi riba ini. Kemudian yang kelima, melebihi dosa dari 36 pezina. Ini hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Hanzalah Ghasilul Malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar jauh lebih dahsyat dosanya daripada 36 wanita pezina. Auzubillah summa auzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah beberapa nasihat di hadapan kita bersama yang berkaitan dengan riba, hukumnya, kemudian akibatnya, dan bagaimana cara kita untuk terhindar daripada riba ini. Dan ini adalah hukum yang tidak bisa ditawar-menawar, ya, yang tidak bisa dicari alasan untuk tetap melakukannya. Masa lalu yang kita lakukan berkaitan dengan riba ini, Allah katakan dalam ayat, dikatakan dalam ayat tadi, Allah ampuni dan Allah yang mengurusnya, Allah yang mengendalikannya, dan kita bertobat untuk kedepannya terhindar dari perbuatan riba ini. Ya, jangan ditambah lagi hutang, jangan ditambah lagi akad riba. Kita coba untuk beralih kepada akad-akad yang halal dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.